Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu dalam nomor asam 34 dari 12 MS3. Di sini akan saya jelaskan bagaimana produk kerajinan saya dalam pemasaran global. Nah, ini karya saya, yaitu bentuk figura atau jangan foto ya, bingkai foto. Yang di sini di dalamnya adalah proses sketsa wajah yang saya lakukan, yaitu dengan pemesanan ya tuh, pesanan pelanggan, dimana pesanan pelanggan itu meminta fotonya untuk dijadikan lukisan seperti ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk bahan-bahannya dan alat yang dibutuhkan untuk membuat produk ini, dan juga prosesnya bagaimana, dan kelebihan dan kekurangan. Kemudian terakhir adalah pengemasan. Kan produk kerajinan saya dalam masuk pemasaran global. Di sini saya akan menerangkan alasan pemilihan produk, bahan dan alat pembuatan produk, proses pembuatan produk, keunggulan produk dan kelemahan produk juga, model awal produk hingga harga. Kemudian terakhir adalah pengemasan produk. Nah, di sini adalah saya akan menjelaskan mengapa saya memilih produk saya ini, karena bentuk dan modelnya itu zaman sekarang suka dengan model figura, bingkai foto, dan foto-foto pasti laku di pasaran. Nah, sekarang saya akan memperalih kelebihan saya dalam menggambar dengan melukis sketsa wajah dengan kemampuan saya, walaupun tidak terlalu baik, tapi setidaknya karya seni saya ini membuat orang tertarik untuk membelinya atau mengetahui produk tersebut. Kemudian bahan dan alat dan pembuatan produk sangat mudah, mulai dari kertas, kardus atau kalender yang memungkinkan sebagai pembuatan figura itu kokoh, bisa dari kalender atau kardus untuk kertas kerasnya. Dari foto-foto yang pelanggan saya inginkan, salah satunya foto ini. Kemudian saya lakukan sketsa wajah dan lain sebagainya selama beberapa hari, dan itu tidak mudah karena saya menggunakan pensil 2B dan juga pensil yang cukup tebal untuk bagian-bagian yang harus ditebalkan, terutama dalam tahap pertama ini. Kita harus memperhatikan bagaimana pola foto, setiap sudut dan bayangan foto yang kita gambar. Kemudian kita masuk ke tahap kedua, di mana kita melihat kerajinan produk saya ini cukup sulit dalam pembuatan sketsa wajahnya saja. Kemudian kita masuk ke tahap kedua ini dalam pembentukan figura. Figura ini sangat setidaknya sederhana yang saya temukan di kamar saya dan sekitar saya. Kemudian kita mengolah berbagai bahan di situ. Ada kalender bekas atau kardus bekas untuk membentuk figura tersebut. Kemudian kita tempelkan di situ. Kemudian sisi-sisi lainnya kita tempelkan sketsa wajahnya di situ. Kemudian membentuk figura. Kita juga memberikan hiasan sebuah
kertas kado tersebut ke figura tersebut untuk sebagai hiasan saja. Nah, nilai keunggulan di sini adalah sketsanya saja. Untuk beberapa persen lainnya adalah bentuknya. Nilai tinggi di sini karena kesulitan dalam menggambar, karena cukup lama untuk membuat menggambar ini adalah termasuk keunggulan utama dalam pembuatan produk kerajaan ini. Karena jika saya membeli figura sendiri maka hasilnya cukup baik, tetapi saya mengandalkan produk bahan-bahan dan alat di sekitar saya untuk membuat figura ini. Sebenarnya kerajaan saya ini cukup mudah dilakukan, hanya saja sketsa wajahnya saja yang cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Kemudian ke tahap ketiga, di mana tahap ini membuat berbagai bentuk ya, berbagai bentuk. Jika pesanan berbentuk persegi dalam figura tersebut, maka saya sesuaikan fotonya untuk berbentuk persegi atau berbentuk segi 5, berbentuk ya sesuai pesanan dalam produk tersebut, dalam pemasaran tersebut, atau pelanggan yang ingin memesan sebuah figura yang cukup berbeda juga, saya akan membeli suatu bahan lagi untuk ya setidaknya ini sebagai sampel atau sebagai tahap saya untuk mengembangkan potensi saya. Sebenarnya produk ini cukup sederhana, tetapi cuma memakan waktu di sketnya saja, sketsa wajahnya saja sih. Kemudian modal awal dan produk hingga harga di sini cukup relatif murah sih, karena dari awal saya memilih bahan-bahan lingkungan sekitar dan alat-alat pun sederhana seperti gunting, pensil, kemudian penghapus, kertas pun itu 2000 sudah mendapatkan beberapa lembar untuk di warung atau di fotokopi terdekat. Kemudian produk untuk harganya, untuk harga produk ini cukup relatif murah dan terjangkau, hanya 15.000. Maka figura seperti ini akan mudah dibeli oleh kalangan ekonomis atau menengah, karena saya masuk pemasaran tingkat menengah, yaitu kalangan pabrik, kalangan ya ekonomi menengah. Masuk di ekonomi menengah cukup terjangkau untuk membeli produk ini. Kemudian untuk pengemasan sendiri saya hanya menggunakan kardus bekas atau tempat sederhana seperti membuat tempat sendiri atau pengemasan berupa yang dilakukan oleh pengirim biasa, yaitu mengirimkan secara langsung dengan menggunakan kertas coklat ya. Untuk mengirim produk itu menggunakan kertas coklat, kemudian kita bungkus, kemudian itu masuk ke ditulis alamatnya, kemudian kita akan mengirimnya ke pemesannya. Sehingga keunggulan di sini kita masuk ke unggulan di mana
keunggulan dalam kerajinan produk saya ini cukupnya mudah, yaitu bagian paling rumit adalah menggambar sketsa wajahnya saja. Untuk bentuk dan figuran saja itu untuk sesuai pemesanan. Jika pemesan memilih gaya sekarang atau zaman sekarang, maka saya akan berusaha membeli produk sesuai pemesanan, karena saya saat ini hanya mengolah potensi saya, yaitu kerajinan seni saya, dan saya masuk ke produk ini dengan cara membuat figura dan membuat sketsa wajah. Itu saja keunggulannya. Untuk kelemahannya saja hanya beberapa, yaitu ya kalian bisa lihat, terutama bagian bentuk figuranya. Tentu saja untuk figuranya tidak terlalu bagus karena saya menggunakan bahan-bahan seadanya, sederhana mungkin untuk membuat tema figura ini. Dan kita masuk ke pemasaran untuk global. Nah, pemasaran ini sangat cukup luas ya untuk zaman sekarang, yaitu menggunakan media sosial, media lewat pengiklanan, brosur, dan pemasaran untuk tiap-tiap toko. Kita melakukan negosiasi ke tiap-tiap toko, terutama toko kerajinan. Toko kerajinan ini cukup berminat membuat kita memproduksi produk ini, dan tentu saja toko tersebut pasti hanya orang-orang yang pencinta kerajinan saja yang mau membeli kerajinan saya tersebut. Untuk media sosialnya sangat mudah, dari WA, dari Facebook juga saya punya, kemudian masuk ke akun, saya juga punya akun Shopee juga. Saya akan memasukkan produk kerajinan saya di Shopee, yaitu sebuah aplikasi di mana semua produk di Indonesia bisa terjual ataupun dibeli oleh beberapa orang, terutama masuk ke pemasaran global. Sangat mudah sekali. Kemudian saya juga mempunyai teman-temannya, terutama teman-teman yang bisa memberikan motivasi dan mempersebar produk saya dengan cepat juga. Kemudian saya akan memasarkan produk saya dengan cara tutor ya, maksudnya pintu ke pintu ya, karena dengan cara ini saya akan lebih memperkenalkan diri kepada masyarakat bahwa saya memiliki potensi ini atau memiliki produk ini, sehingga suatu nantinya jika ada minat dan keinginan untuk membeli produk saya, maka lebih mudah. Dan itu pun sebagai stimulus ya, atau sebagai pemasukan agar tiap-tiap orang akan menyebarkan informasi tersebut. Kemudian saya akan membuat brosur, terutama brosur produk saya. Di situ menggambarkan produk saya, terus pemilihan pemesanan juga ada, kemudian ada
beberapa bentuk produk kerajinan saya. Kemudian ada nomor WA saya, Facebook saya, dan website akun Shopee saya juga ada di situ. Maka tiap-tiap orang akan melihat dengan mudah dan cepat menangkap informasi di brosur tersebut. Dan itu saja yang saya sampaikan dalam wirausaha produk kerajinan yang saya lakukan ini untuk masuk ke pasar global, terutama itu karena dalam lingkungan belum tentu bisa menerima, dan juga jika kita bisa masuk ke pasar modal, tentunya saja minat dan motivasi pun tinggi di situ. Dan tentu saja perkembangan produk yang saya lakukan ini mungkin lebih besar ke global ketimbang ke lokal, karena jika kita mengandalkan lokal saja, jika kita mengandalkan toko-toko terdekat ataupun teman-teman terdekat, itu menurut saya pribadi adalah proses yang cukup lama, karena proses tersebut hanya luang lingkup atau lokal saja, sehingga kemungkinan saja untuk menurut saya sendiri, yaitu kemungkinan ada pesaing yang lain ataupun opini-opini yang tidak sesuai untuk bisnis produk kerajinan ini. Jika saya masuk ke pasar global, tentunya saja minat untuk membeli atau mengetahui produk saya itu cukup tinggi di pasar global. Nah, motivasi saya itu di situ. Saya berusaha untuk masuk ke pasar global demi memasarkan produk saya. Nah, itu saja yang saya sampaikan untuk berbagi info bagaimana saya memilih, kemudian proses pembuatan produk, keunggulan produk, kemudian saya juga menjelaskan tentang modal utama juga disesuaikan dengan pemesan juga ya. Modal utama tidak tentu sih sebenarnya, bisa meningkat juga bisa turun, karena saya juga membuat menu-menu atau bentuk-bentuk dari pemesanan tersebut dan disesuaikan dengan harga juga, dan bahan dan juga alat. Kemudian harga di sini pun sama, disesuaikan dengan bahan dan alat yang saya gunakan, terutama kesulitan dalam membuat produk tersebut pun cukup mempengaruhi harga. Nah, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.